amin. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Jadi Bapak, Saudara, kita sedang membahas ya surah Luqman. Kenapa disebut surah ini surah Luqman? Karena memang di dalam surah ini ada cerita khusus buat Luqman. Itu para ulama-ulama tafsir berbeda pendapat terkait tentang Luqman. Siapa sih sebenarnya Luqman itu? Ya, nah itu ada yang bilang Luqman itu adalah seorang manusia biasa, hamba Allah yang soleh, bukan nabi. Ya, nah itu pendapat masyhur dan termasuk jumhurul ya ulama. Mayoritas ulama menyatakan bahwa Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Ya, jadi kalau kita tinjau dari segi ilmu nahunya, Luqman itu isim alam dan dia termasuk ajam, sehingga dia termasuk isim ghairu munsharif. Ya, Luqman ya itu dia isim ghairu munsharif. Luqmanu, Luqmana, ya bukan Luqmanun, jadi nggak pakai tanwin. Ya, dia isim ghairu munsharif. Yang menghalangi tanwinnya itu dua, satu alamiah, yang kedua ajam. Ya, itu alasannya alamiah karena dia ya nama manusia. Yang kedua ajam, artinya ajam itu Luqman itu bukan dari bahasa Arab. Ya, jadi dia bukan bahasa Arab Luqman, ajam namanya. Ya, maka cukup ya dua ya yang bisa menghalangi dia menerima tanwin. Nah, jadi kembali kita bahas. Jadi Luqman itu siapa? Ya, ulama-ulama tafsir menjelaskan Luqman itu ya anak daripada Paghur. Paghur anak daripada Nakhur. Nakhur anak daripada Tarikh. Tarikh itu yaitu masih saudaranya Azar. Nah, Azar itu ada yang bilang ayahnya Nabi Ibrahim, ada yang bilang pamannya Nabi Ibrahim. Ya, itu Azar. Yang di dalam Al-Quran namanya pun ada Azar itu. Ya, ada yang bilang dia ayahnya Nabi Allah Ibrahim yang kerjaannya membuat berhala. Tapi ada juga yang bilang dia ya ibni akhi Ibrahim al-Khalil. Ada yang punya pendapat seperti itu. Nah, jadi Luqman itu masih keturunan daripada ya keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Luqman bin Paghur bin Nakhur bin Tarikh. Ya, nah kemudian Tarikh ini ya tidak lain adalah Azar. Azar ini adalah ya ada yang bilang ayahnya Nabi Ibrahim, ada yang bilang keluarga daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Luqman ini Bapak Saudara hidup Allah kasih panjang umur. Jadi asya alpasanatin. Ya, jadi beliau hidup sampai 1000 tahun. Ya, berarti Luqman usianya panjang tuh, 1000 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, jadi 950 tahun itu Nabi Nuh usianya. Tapi Luqman ya menurut para ulama tafsir itu usianya 1000 tahun. Ya, cukup lama. Ya, orang usianya 1000 tahun, masya Allah lama banget. Ya, seperti itu. Ya, kalau umat Nabi Muhammad kan dibilang baina sittin wa sab'in. Ya, jadi usianya itu antara 60-70 rata-rata begitu usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, Luqman itu sampai dikasih usia sama Allah 1000 tahun. Sampai-sampai dia juga mendapatkan yaitu bertemu dengan kehidupan masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya, jadi 1000 tahun setelahnya itu kan Nabi Allah Daud lahir, generasi Nabi Allah Daud, sehingga pada saat Nabi Allah Daud dibangkitkan menjadi seorang nabi itu masih ada Luqman. Ya, jadi Luqman
itu di akhir-akhir masih bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihis salam. Nah itu, jadi sepakat ulama bahwa Luqman itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi dia sebagai hamba Allah yang soleh saja. Tapi karena begitu baiknya dia diceritakan namanya, ya bahkan ya itu benar-benar ya diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Hanya ya pendapat Ikrimah dan Imam Sya'bi yang menyatakan Luqman itu seorang nabi. Ya, jadi dari sahabat-sahabat yang punya pendapat bahwa Luqman itu nabi siapa? Satu Ikrimah, dua Imam Sya'bi. Ya, jadi Ikrimah dan Imam Sya'bi menyatakan bahwa ya Luqman itu adalah seorang nabi. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ya para ulama tafsir menjelaskan Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh saja. Bahkan ada yang bilang beliau itu seorang pengembala, ya seorang pengembala, ya yang hari-hariannya tiap hari itu mengembala kambing. Ada lagi yang punya pendapat Luqman itu seorang khayyat, seorang penjahit, ya jadi dia hari-hariannya tugasnya jahit, tuh kayak orang kampung baru, ya jahit, ya begitu. Jadi Luqman itu ya menjahit tugasnya. Tapi ada lagi satu pendapat dia adalah ya pengembala. Ya pengembala kambing, ya tapi dia orang yang solih, orang yang baik, ya sehingga dia diberikan hikmah. Salah satu hikmahnya dia bisa tidur di atas air. Tuh Luqman bisa tidur tuh, misalnya di sungai itu bapak saudara, sungai yang deras di tengah-tengah, dia bisa tidur di situ. Ya hebat gak kira-kira? Hebat. Itu Luqman. Ya, jadi Luqman Al-Hakim seperti itu bapak saudara. Ya Allah kasih keistimewaan sehingga dia bisa tidur di atas sungai yang airnya deras. Ya, masya Allah. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Ya. Nah di sini ceritakan ya di dalam Al-Quran walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya, jadi sungguh kami memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ya, minha diantaranya hikmah itu apa? Al-ilmu, ilmu. Jadi Allah kasih ilmu. Ya, itu orang yang dikasih ilmu berarti dikasih hikmah. Ya, yang kedua apa? Wadiyanatu, diyanah. Ya, dikasih kepercayaan. Ya, diyanah itu artinya kepercayaan. Ya, jadi amanah dia, dikasih kepercayaan. Nah kemudian yang ketiga wal isobatu fil qauli, benar di dalam perkataannya. Makanya banyak nasihat-nasihat ya Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran. Nanti kita akan baca satu persatu. Itu namanya al isobah fil qaul, kata-katanya begitu bagus ya sehingga menjadi satu inspirasi yang terus ya mesti kita jalankan karena ini pesan-pesannya sangat baik sekali. Nah makanya disebut Luqman Al-Hakim, orang yang diberikan hikmah. Ya hikmah itu apa? Bisa ilmu, bisa pemahaman di dalam masalah agama, diberikan kepercayaan dan kata-katanya selalu isobah, selalu benar. Wa hukmuhu katsiratun maksuratun, dan hukumnya itu ya banyak dan maksurah itu asarnya banyak keterangan-keterangan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yukti qabla bi'sati Daud. Luqman itu dulunya sebagai orang yang suka memberikan fatwa sebelum dibangkitkannya Nabi Allah Daud. Ya makanya tadi saya bilang di akhir-akhir beliau itu ketemu dengan Nabi Allah Daud dan beliau ya masih ya mengalami saat dibangkitkannya Nabi Allah Daud alaihi salam. Tapi sebelum Nabi Allah Daud diutus menjadi nabi, beliau dipercayakan ya di daerahnya, di kampungnya sebagai orang yang suka memberikan fatwa. Fatwa itu adalah kata-kata yang penting dalam memberikan ya hukum di masyarakat. Itu fatwa namanya. Jadi ya beliau ya termasuk yang suka memberikan fatwa. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu
usia 15 tahun dia udah diberikan izin memberikan fatwa. Ya, itu Imam Syafi'i. Usia Imam Syafi'i sangat muda, 54 tahun. Ya, Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Tapi dalam usia 15 tahun itu Imam Syafi'i sudah diizinkan memberikan fatwa-fatwa, hukum-hukum di masyarakat. Baik di masyarakat ya Baghdad maupun di masyarakat Mesir saat itu. Ya. Nah, kalau Luqman ya itu dia juga sama diberikan izin untuk memberikan fatwa sebelum dibangkitkannya Nabi Allah Daud alaihissalam. Wa adraka bi'atsatahu, kemudian Luqman juga masih sempat mendapatkan dibangkitkannya Nabi Allah Daud. Ya wa akhadha anhul ilma, bahkan dia sempat mengambil ilmu dari Nabi Allah Daud. Wa tarakal fatya, kemudian ditinggalkan ya memberikan fatwa setelah Nabi Daud itu diangkat menjadi nabi. Ya, jadi Nabi Daud yang diberikan kitab apa? Kitab Zabur. Ya, jadi kitab Zabur itu Bapak Saudara, nah itu diberikan kepada Nabi Allah Daud. Dari kitab Zabur baru nanti kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, dari kitab Taurat baru kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, dari situ baru turunlah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini ila yaumil qiyamah. Nah, itu. Jadi 4 doang tuh kitab. Ya 4. Walaupun nanti ada suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf itu ada lembaran-lembaran yang isinya nasihat-nasihat, ya, itu ajaran-ajaran, ya, itu ada suhuf. Tapi kitab cuma ada 4. Nah, yang pertama kitab itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah, dari Nabi Allah Daud nanti ada Nabi Sulaiman terus ke bawah. Ya, nah itu ya Luqman masih bisa mendapatkan masa-masa waktu dibangkitkannya Nabi Allah Daud alaihi salam, sehingga Luqman masih sempat belajar ilmu dengan Nabi Allah Daud ya, dan juga sempat dia ya enggak lagi berfatwa karena udah ada Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa qala fi dzalika, dan beliau berkata pada yang demikian itu, ala aktafi iza kapaita, tidakkah saya sudah cukup apabila engkau telah ya mencukupinya. Jadi setelah ada Nabi Allah Daud cukup, dia enggak mau lagi berfatwa karena udah cukup dengan adanya Nabi Allah Daud alaihissalam yang udah diberikan kitab Zabur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, dan dikatakan lahu kepadanya, pernah ya Luqman ditanya, ayyun nasi syarrun, manusia yang bagaimana yang paling jelek. Ya, nah Luqman pernah ditanya begitu Bapak Saudara. Ayyun nasi syarrun, manusia yang bagaimana tipenya yang paling jelek, yang paling jahat, yang enggak bagus. Qala, lalu Luqman menjawab. Kata Luqman, alladzi la yubali in ra'ahun nas musian. Itu orang yang paling jahat, begitu kata Luqman. Orang yang tidak peduli jika ia melihat ada orang lain melakukan dosa dan maksiat, kesalahan, tapi dia diam aja. Ya, orang yang diam, enggak mau komen pada saat orang melakukan kejahatan, pada saat orang melakukan kesalahan, itu kata Luqman orang tersebut adalah orang yang paling jelek. Ya, tipe manusia yang paling jelek adalah orang yang tidak pernah peduli dengan orang yang dilihatnya melakukan kesalahan, melakukan dosa dan melakukan maksiat. Ya, nah inilah makanya tugas umat Nabi Muhammad, kata Allah disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah itu. Jadi kita lahir ya dijadikan sebagai umat yang terbaik. Ya, bahkan dikatakan khaira ummah, bahkan dikatakan ummatan wasato. Ya, umat yang moderat. Ya, itu memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar, mau ngajak melakukan kebaikan kepada orang lain. Makanya kita nggak boleh cuek, nggak peduli. Ada
kejahatan, ada keburukan, ya nggak boleh kita nggak peduli di lingkungan kita khususnya. Makanya amar ma'ruf nahi munkar penting. Nih pengajian begini nih penting Bapak Saudara. Ya, jadi pengajian itu penting dalam rangka forum amar ma'ruf nahi munkar yad'una ilal khair. Nah, mengajak kepada kebaikan. Ya, makanya kita pengajian ya terus kita laksanakan. Sampai kapan? Ya, sampai kita mati. Nah, kalau kita mati nggak usah ngaji lagi udah. Ya, begitu. Selama kita masih hidup, kita masih diperintahkan. Nah, dan kita juga meneruskan thariqah orang tua kita. Tuh, kalau kita sayang sama orang tua kita, nah salah satu bentuknya apa? Lanjutkan yang pernah dikerjakan oleh orang tua kita. Ini dulu Bapak Saudara, orang-orang tuanya aktif di sini, ya ngaji di sini. Nah sekarang mereka udah pada di alam barzah. Kewajiban kita sebagai anak melanjutkan. Itu salah satu birrul walidain. Nah begitu. Jadi kalau seandainya Bapak cuek, nggak mau, nggak peduli, ya untuk menghadiri majelis ilmu yang di kampung kita, ya itu berarti kita termasuk orang yang kagak peduli. Ya orang tua kita juga ya akan merasa sedih. Cuma dia nggak ngomong aja. Ya kalau dia tahu Pak, dia ngomong itu, didatengin Bapak Saudara. Nah begitu. Tapi kalau Bapak bisa melanjutkan thariqah orang-orang tua kita, insya Allah mereka senyum. Nah seperti itu. Makanya kewajiban kita, ayo ramaikan. Ini pengajian malam Jumat udah lama Pak. Ya udah lama bener, puluhan tahun. Ya orang-orang mengaji masih baru pada, tapi di malam Jumat udah lama. Ya jadi jangan sampai ini ditinggalkan. Ini kewajiban kita. Ya begitu. Jangan kita ngaji di mana-mana. Ya tapi di kampung kita yang pengajian kita nggak peduli. Ya ini saya sampaikan kepada Bapak sebagai kewajiban saya, ya sebagai kita penerus orang-orang tua kita, ya sehingga terus harus kita laksanakan. Ya ini garis bawahi apa yang saya sampaikan. Ya jadi kalau kita cinta sama orang tua kita, lanjutkan thariqah orang tua kita. Begitu Bapak Saudara. Ya masya Allah. Ya orang-orang yang kagak peduli dengan ya kondisi masyarakat itu termasuk orang yang paling syar, kata Luqman Al-Hakim ketika ditanya. Ya begitu, ayun nasi syarrun, qala allazi la yubali in ra'ahun nas musi'a. Nah begitu. Makanya alhamdulillah ya kita masih terus bisa melanjutkan thariqah orang tua kita, masya Allah. Bahkan ya orang tua satu yang meninggal, anaknya ada 10 yang datang. Ya kan jadi makin banyak, bukan makin sedikit. Orang tua kita satu meninggal, anaknya 5 yang melanjutkan, berarti semakin banyak. Nah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu jawaban daripada Luqman Al-Hakim. Ya kemudian kata Luqman Al-Hakim nih, ya pendapat dan yang diabadikan dalam Al-Quran, pesan yang pertama apa? Anishkur lillah. Nah itu anishkur tuh annya namanya an tafsiriyah. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh, ya jadi ada kata-kata an. Nah di sana walaqad ataina Luqmanal hikmata an. Tuh ada kata-kata annya. Ya, nah itu annya namanya an tafsiriyah. Ya, jadi apa sih ya ucapannya? Usykur lillah. Kata Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wakulna, kami berkata lahu kepadanya, anishkur lillah, hendaklah kalian kita semuanya disuruh bersyukur kepada Allah. Alama a'toka minal hikmati, dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu berupa kebaikan-kebaikan. Jadi kita disuruh selalu bersyukur Bapak Saudara. Allah sudah begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Nah salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah apa? Bersyukur. Tuh kata Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi,
Wa may yashkur, dan siapa-siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia itu juga udah bersyukur kepada dirinya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, otomatis sebenarnya kita bersyukur kepada diri kita sendiri. Tuh begitulah, in syakartum la azidannakum. Jadi manfaatnya buat kita. Kita kalau pandai bersyukur Bapak Saudara, kata Allah, nikmat yang udah diberikan oleh Allah nanti akan ditambahin lagi. Gitu. Kenapa? Karena ya kita pandai-pandai bersyukur. Jadi kita nih dikasih banyak kebaikan, nikmat sama Allah, kemudian kita bersyukur, nanti akan ditambahin lagi. Tapi ya kalau seandainya kita kupur nikmat, nah itu Allah ancam. Ya, apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau seandainya kamu kupur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, makanya kata sahabat Luqman, siapa-siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur kepada dirinya. Li'anna thawaba syukrihi, karena pahala dari sebab syukurnya dia lahu, buat dia. So, kalau kita bersyukur kan dapat pahala, bahkan nikmatnya ditambahin. Tapi kalau kita kupur nikmat, enggak dapat pahala, dapat siksaan, azab. Bahkan nikmat yang udah dikasih akan hilang, boro-boro ditambahin. Yang sudah ada nanti diambil lagi, dicabut lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu ya. Makanya ini Masya Allah, ini pesan yang pertama yang sangat istimewa ya. Jadi kita disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Wa man kafara, nah siapa-siapa yang kupur ain ni'mata, kupur nikmat, fa innallaha ghaniyun an khalqihi hamidun mahmudun fi san'ihi. Maka sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya ya. Jadi Allah itu ghani, maha kaya, an khalqi, daripada makhluknya. Jadi Allah itu kaya daripada makhluknya. Yang miskin, yang fakir kita sebagai makhluk ya, kita butuh kepada Allah. Innallaha ghaniyun, kalau Allah tuh maha kaya, enggak butuh sama kita ya. Seandainya kita ibadah, itu ibadah kita nanti manfaatnya kembali kepada kita, tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk Allah, sebab Allah itu udah maha kaya ya. Tuh begitu, enggak butuh lagi kepada makhluknya, yang butuh kita. Makanya kita perlu ibadah, perlu banyak-banyak taat kepada Allah, banyak-banyak syukur kepada Allah. Itu semuanya kembalinya kepada kita. Asarnya, pengaruhnya itu kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Kenapa? Allah udah maha kaya. Allah tidak butuh kepada hambanya ya. Jangan kita ya anggap kalau kita ibadah, kalau kita rajin sholat, Allah jadi tambah hebat. Enggak, Allah emang udah hebat ya, begitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang kafir semuanya, kupur nikmat semuanya, Allah jadi rugi? Tidak, Allah selalu untung, kagak pernah rugi ya. Jadi enggak ada kaitannya dengan ibadah dan amalan hambanya. Tuh, tetapi amalan dan ibadah hambanya semuanya kembali kepada hambanya. Kalau dia nggak taat, ya nanti akibatnya buat dia sendiri. Kalau ditaat, ya nanti buat dia sendiri. Nah itu yang dimaksud ya, fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya an khalqihi, daripada makhluknya. Hamidun, Allah itu hamid, artinya hamid mahmud ya, dipuji, pison ihi, dalam segala ciptaan-ciptaannya. Jadi Allah begitu dipuji karena ciptaannya Masya Allah begitu banyak, begitu istimewa. Langit, bumi beserta isinya dan planet-planet yang lainnya itu adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat istimewa semuanya. Wazkur, dan ingatlah, idh qala Luqmanu libnihi, tatkala Luqman berkata kepada anaknya. Nah sekarang yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya. Wa huwa ya'izuhu, sementara Luqman itu sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Isi nasihatnya apa?
Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, ini diantara nasihatnya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini tasghir ispak namanya. Jadi dibuat tasghir sebagai salah satu bentuk rasa sayang. Ya, rasa sayang banget sama anak, sehingga dibilang ya bunayya, wahai anak, ya kesayanganku. Nah, begitu. Jadi di dalam bahasa Arab dibuatnya tasghir namanya. Ya, itu untuk menandakan rasa cinta dan kasih sayangnya seorang bapak, seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Sehingga dibilang bukan ya bani tapi ya bunayya. Kalau ya bani baru anak aja, tapi kalau dibilang ya bunayya, ya ikut wazan fu'ail. Ya, ikut wazan fu'ail, itu namanya tasghir. Nah, itu ada makna rasa cintanya yang begitu tinggi kepada anaknya. Wahai anak kesayanganku. Nah, begitu kata Luqman. Apa? La tusyrik billah. Ini nasihat yang pertama. La tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Nah, ini yang paling penting. Pesan yang paling penting yang pertama. Kita dalam hidup dan kehidupan kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang lain mungkin Bapak Saudara bisa diampunkan, tergantung Allah. Kalau Allah mau ampunkan, itulah sifat Rahman dan Rahim Allah. Kalau mau diazab, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas di dalam Al-Qur'an. Ya, qat'i nasnya. Ya, jadi kalau orang meninggal dunia bawa dosa syirik, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan seorang ayah ya kepada anaknya bilang begitu, la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Innasyirka billah, sesungguhnya syirik kepada Allah la zulmun azimun, merupakan kezoliman yang paling besar. Ya, jadi zolim itu udah dosa. Sekarang zolim yang paling besar bentuknya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam bahasa tuh Pak, zolim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu artinya zolim. Jadi orang yang zalim artinya orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang yang adil, orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu arti daripada zalim secara lugah, secara bahasa. Ya, nah sekarang pengertiannya zalim yang paling besar itu apa? Syirik. Karena mestinya Allah dijadikan sebagai Tuhan dan tidak disamakan sama yang lain-lain. Sekarang Tuhan disamakan sama yang lain, Allah disamakan dengan yang lain, kan berarti itu kezoliman yang sangat besar. Ya, makanya kita nggak boleh menyamakan Allah. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Kalau seandainya Allah punya mata, Allah melihat, ya punya mata, matanya Allah beda. Ya, kalau seandainya Allah mendengar, mendengarnya Allah itu beda dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita melihat Pak, di samping matanya normal, itu mesti ada bantuan cahaya. Nah begitu, tanpa ada bantuan cahaya, kita nggak bisa dan tidak mampu melihat ini warna. Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna kuning, dan lain dan sebagainya. Itu kenapa kita bisa melihat di samping mata kita normal juga mesti ada bantuan. Ada bantuan apa? Cahaya. Coba sekarang mata kita normal, cahaya nggak ada, matiin nih lampu semuanya gelap. Bisa nggak kita ngelihat warna? Nggak bisa, ya gelap semuanya. Nah itu manusia, tapi Allah nggak begitu. Ya Allah laisa kamil syai'un. Ya bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, walaupun ada semut kecil hitam berjalan di batu yang licin, malam gelap, kelihatan sama Allah. Nah begitu. Jadi Allah itu nggak ngelihat pakai jarak. Oh jauh banget, oh dekat banget, enggak. Yang ngelihat jarak jauh dekat itu kita manusia. Oh ini jaraknya jauh, oh ini jaraknya dekat, remeng-remeng, itu yang remeng-remeng kita. Ya kalau Allah mah enggak. Ya itu begitu Bapak Saudara. Ya Masya Allah. Ya itu Allah pengetahuannya begitu tinggi. Nah makanya kata
Luqman Al-Hakim begitu, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik billah la zulmun azim, itu merupakan salah satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Paraja'a ilaihi, maka dia mesti kembali kepada Allah, wa aslama, dan dia mesti masuk Islam kembali. Orang kalau udah syirik, ya kata ya ulama-ulama tafsir, dia harus rujuk, dia harus kembali lagi kepada Allah, artinya kembali di taubat. Wa aslama, kemudian dia harus Islam lagi, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, jadi jangan sampai syirik kita. Ya dulu waktu saya masih ngaji sama muallim Syafi'i Hazami, beliau bilang begini, itu gara-gara bodrek orang bisa syirik Bapak Saudara. Gara-gara bodrek. Ya, orang begitu percaya, untung ada bodrek, kalau nggak ada bodrek mati dah gua. Oh, begitu kata muallim. Ya, nggak boleh. Ya, kita percaya banget sama bodrek, sampai-sampai dibilang kalau nggak ada bodrek mati dah gua. Tuh, dia nggak percaya sama Allah berarti. Ya, begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang syirik ini harus rujuk, dia harus taubat, dia harus kembali kepada Allah. Wa aslama, dan dia harus ya Islam lagi. Berarti dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada dosa syirik. Ya, sehingga mudah-mudahan pada saat kita meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai sini mengingat ya habis sholat isya nih Bapak Saudara, ya nanti kita ada acara lagi, yaitu di rumah ya Bapak Saifullah, ya ada acara 7 hari. Ya, jadi habis dari sini kita langsung nanti mengikuti acara malam 7 hari atas meninggalnya, yaitu Ibu ya Ummi Kalsum bin Nu'man Daud, ya atau istri daripada Bapak Saifullah bin Haji Asnawi Thohir. Mudah-mudahan kita bisa ikut nanti dalam acara tersebut. Sehingga saya kira sampai sini saja, ya nanti baru kita lanjutkan wa wassainal insana biwalidayhi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.